Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang ketenaga kerjaan. Apa sih ketenaga kerjaan itu? Ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik sebelum bekerja, saat bekerja, maupun sesudah bekerja. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja, gitu ya. Jadi yang kita bahas ini adalah materi kita saat ini adalah tentang ketenaga kerjaan, jadi yang berhubungan dengan tenaga kerja. Tenaga kerja itu apa? Tenaga kerja itu adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan baik barang maupun jasa yang untuk digunakan sendiri maupun untuk keperluan masyarakat. Jadi orang yang mampu bekerja gitu ya untuk menghasilkan produk baik barang maupun jasa. Entah produk tersebut diproduksi untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat gitu. Kemudian ada yang disebut dengan kesempatan kerja. Apa itu kesempatan kerja? Kesempatan kerja itu adalah banyak sedikitnya tenaga kerja yang mempunyai kesempatan untuk bekerja. Kesempatan bekerja dibagi menjadi dua. Yang pertama, kesempatan kerja penuh, yaitu orang yang sudah bekerja dan memenuhi persyaratan bekerja lebih dari dan memenuhi persyaratan bekerja minimal 40 jam dalam waktu seminggu, memiliki penghasilan minimal upah minimum regional, kemudian juga bekerja sesuai dengan keahlian atau pendidikannya. Kemudian ada yang masih setengah menganggur, itu adalah mereka yang sudah bekerja tetapi tenaganya belum dimanfaatkan secara maksimal jika dilihat dari jumlah jam kerjanya, produktivitasnya, upah yang diperolehnya. Jadi kalau yang setengah menganggur ini adalah mereka sudah bekerja tetapi belum memanfaatkan seluruh tenaganya gitu ya, belum dimanfaatkan secara maksimal, kerjanya masih kurang dari 40 jam dalam waktu seminggu, kemudian upahnya juga masih di bawah upah minimum regional, kemudian pekerjaannya juga belum sesuai dengan pendidikan atau keahliannya. Kemudian ada yang dinamakan dengan angkatan kerja. Apa itu angkatan kerja? Angkatan kerja adalah penduduk berusia 15 sampai 64 tahun yang mampu melakukan pekerjaan, yang bekerja maupun yang belum bekerja atau pengangguran gitu. Jadi yang masih mencari pekerjaan ataupun pengangguran gitu. Sedangkan bukan angkatan kerja itu adalah penduduk yang berusia 15 sampai 64 tahun tapi memilih untuk tidak bekerja. Jadi memang secara sukarela mereka tidak mau bekerja, misalnya pelajar gitu ya, usianya sudah usia kerja tetapi mereka belum bekerja, belum menghasilkan pendapatan gitu. Kemudian ada yang dinamakan bekerja. Bekerja itu adalah merupakan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan pendapatan atau keuntungan atau membantu seseorang untuk mendapatkan keuntungan ataupun pendapatan. Itu namanya bekerja. Kemudian jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama ada tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja jasmani itu adalah orang-orang yang bekerja lebih banyak menggunakan fisiknya, lebih banyak menggunakan tenaganya gitu ya. Misalnya kuli bangunan gitu ya, kuli angkut pasar itu lebih banyak menggunakan fisiknya, tenaganya. Kemudian ada tenaga kerja rohani. Nah, kalau tenaga kerja rohani ini lebih banyak menggunakan pemikirannya dalam waktu bekerja gitu ya, misalnya seperti pengacara, guru gitu ya. Kemudian tenaga kerja dilihat dari kemampuannya. Ada yang pertama tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik itu adalah tenaga kerja yang sudah melalui proses pendidikan terlebih dahulu untuk bisa melakukan pekerjaannya tersebut, misalnya guru, pengacara gitu ya. Jadi harus melakukan pendidikan terlebih dahulu untuk bisa melakukan pekerjaannya. Kemudian ada tenaga kerja terlatih. Nah, ini adalah tenaga kerja yang harus melakukan latihan-latihan untuk bisa melakukan pekerjaan, misalnya koki gitu ya, montir, supir, itu harus melakukan pelatihan-pelatihan sehingga mereka terlatih untuk bisa melakukan pekerjaannya. Ada yang ketiga yaitu tenaga kerja tidak terdidik dan juga tidak terlatih. Nah, ini adalah tenaga kerja yang tidak perlu melakukan pendidikan dan pelatihan terlebih dahulu untuk bisa melakukan pekerjaannya. Misalnya tukang sapu gitu ya, tukang sampah. Nah, ini tidak perlu
melakukan pendidikan terlebih dahulu ya. Kemudian tenaga kerja kalau dilihat dari hubungannya dengan produk, ada tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja yang langsung menangani produknya gitu ya. Misalnya pembuat bikin kue langsung produksi yang berhubungan langsung dengan produksi produknya, misalnya tadi ya misalnya koki gitu ya. Kemudian ada tenaga kerja tidak langsung, itu tidak langsung berhubungan dengan produknya, misalnya kasir gitu ya, tidak langsung menangani produknya ya. Kemudian di negara kita gitu ya, khususnya negara Indonesia itu banyak sekali menghadapi masalah-masalah ketenaga kerjaan, apalagi saat ini kondisi pandemi gitu ya, semakin menambah banyak sekali masalah ketenaga kerjaan tersebut. Apa saja sih masalahnya? Yang pertama adalah jumlah angkatan kerja itu lebih banyak dibandingkan kesempatan kerja gitu ya, sehingga sulit untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Makanya Ibu sangat menyarankan kalian untuk justru bisa menciptakan lapangan kerja gitu ya, menjadi entrepreneur, karena di negara kita yang penduduknya luar biasa banyak, itu entrepreneurnya baru 3% saja gitu ya. Jadi masih butuh banyak entrepreneur gitu. Masih butuh banyak tenaga pengusaha-pengusaha baru. Jadi kalian kalau bisa nih ya, manfaatkan waktu yang ada dengan belajar bisnis, belajar usaha gitu ya, selama tidak mengganggu sekolahnya, tidak mengganggu pelajarannya gitu ya. Ini sangat banyak sekali kesempatan yang bisa kita lakukan supaya bisa menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Karena tadi kesempatan kerja itu lebih sedikit dibandingkan dengan tenaga kerjanya gitu ya. Yang kedua, masalah ketenaga kerjaan yang dihadapi oleh negara kita itu adalah rendahnya tingkat pendidikan atau kualitas tenaga kerjanya yang kurang bagus gitu. Karena dari sekian banyak penduduk di negara kita, itu yang bisa kuliah itu masih belum banyak gitu, yang memiliki pendidikan yang layak itu masih belum banyak, sehingga pendidikan kita masih belum, sumber daya manusia kita masih dikatakan belum berkualitas gitu ya, belum tinggi kualitas sumber daya manusianya gitu. Makanya harus memacu semangat diri kalian untuk bisa terus belajar gitu ya, untuk meningkatkan kualitas kita sebagai nanti calon-calon tenaga kerja kan ya. Kalian nanti harus lebih semangat lagi gitu untuk terus meningkatkan kualitas, karena kita akan bersaing dengan pasar global juga. Jadi kita tidak hanya bersaing dengan bangsa kita sendiri, dengan bangsa asing pun kita akan bersaing. Makanya persiapkan diri kalian dengan sebaik-baiknya gitu ya. Kemudian permasalahan tenaga kerja yang berikutnya adalah banyaknya pengangguran. Ini masih berhubungan dengan kesempatan kerja tadi yang sedikit gitu ya. Banyaknya pengangguran ini tentu akan menimbulkan berbagai macam masalah di dalam ketenaga kerjaan. Kemudian masalah yang berikutnya di negara kita, masalah ketenaga kerjaan itu adalah yaitu persebaran tenaga kerja yang tidak merata gitu. Jadi sebagian besar tenaga kerja itu ada di Pulau Jawa, sementara negara Indonesia yang sangat luas ini memiliki sumber daya alam yang sangat banyak, masih banyak lahan-lahan yang belum digarap gitu. Tenaga kerjanya masih banyak di Pulau Jawa, sementara di pulau-pulau lain itu masih terbatas, terutama tenaga kerja untuk mengolah perkebunan, mengolah pertanian, kehutanan gitu ya, itu masih terbatas gitu. Nah, itu masalah-masalah tenaga kerja. Lalu bagaimana cara meningkatkan kualitas tenaga kerja? Bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi permasalahan-permasalahan tenaga kerja tersebut? Yang pertama adalah harus ada pelatihan-pelatihan gitu ya, kegiatan pelatihan supaya meningkatkan kemampuan dari calon tenaga kerja tadi. Kemudian adanya pemagangan di kantor-kantor gitu ya, latihan bekerja, kemudian peningkatan kualitas pendidikan gitu ya, dengan adanya pendidikan yang lebih bagus, lebih berkualitas. Nah, ini bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusianya gitu ya. Yang terakhir adalah menanamkan jiwa kewirausahaan gitu ya, entrepreneur. Nah, ini sangat harus kalian mulai tanamkan jiwa entrepreneur gitu, jiwa menjadi seorang pengusaha. Jadi mulai berpikir bukan mencari pekerjaan, tetapi menciptakan lapangan pekerjaan, bahkan bisa membuka lapangan pekerjaan gitu. Nah, itu mungkin materi hari ini tentang ketenaga kerjaan. Mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.